Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1063 yang akan memperlihatkan pertarungan Law versus Stitch akan berlangsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Alur yang membahas tentang wilayah Vegapunk memang memperlihatkan peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan dengan peradaban di luar Pulau Egghead. Selain kota yang begitu megah dan canggih, untuk mendapatkan apapun begitu praktis, seperti salah satunya adalah makanan. Jika di tempat lain, Luffy mendapatkan makanan harus menunggu beberapa saat karena harus dimasak terlebih dahulu baru dihidangkan. Namun di sini, Luffy hanya menekan tombol sesuai dengan makanan yang diinginkan dan seketika langsung keluar. Berbagai macam makanan rupanya ada di sini. Sebab itu, Luffy, Bonnie, Chopper makan sepuasnya hingga mereka sulit bergerak karena kekenyangan. Nah, menariknya, kecanggihan kota ini juga tidak meninggalkan nilai kebersihan. Sampah-sampah bekas makanan Luffy, Bonnie, dan Chopper menumpuk begitu banyak. Lalu tak lama itu, datang robot anjing yang bertugas bukan hanya membersihkan sampah, tapi ia juga langsung mendaur ulang sampah tadi menjadi sebuah benda lagi. Sehingga di pulau ini memang benar-benar bersih dari sampah. Nah, setelah perut kenyang, mereka melanjutkan misi untuk menemui Vegapunk seperti yang diinginkan oleh Bonnie sejak awal. Tapi kurang lengkap rasanya jika alur baru tidak menggunakan kostum yang baru juga. Dan itu hampir selalu terjadi saat Luffy mengunjungi suatu tempat atau alur terbarunya, seperti Alabasta, Dressrosa, Wano Kuni, dan yang lainnya. Kali ini, karena temanya lebih ke zaman robot, maka Luffy menggunakan pakaian khas masa depan. Tak hanya Luffy, Bonnie dan Chopper pun juga turut mengenakan pakaian yang sama seperti Luffy. Tapi, Jinbe hanya ingin menggunakan pakaian santai saja. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu pacifista yang didesain menjadi robot di wilayah tersebut. Robot polisi ini seketika langsung mengejar Luffy dan lainnya. Nah, lantas apa masalahnya? Apakah Luffy dianggap sebagai penyusup atau bajak laut? Rupanya hal ini disebabkan karena Luffy dan lainnya tidak membayar makanan yang mereka makan tadi. Dan pakaian tadi juga dianggap mencuri. Ya, pada intinya, tidak ada yang gratis di wilayah ini. Sama saja dengan di negeri lainnya, untuk mendapatkan makanan mereka harus membayarnya. Tapi, yang menjadi pertanyaannya, dengan uang apa Luffy harus membayar? Apakah dengan uang yang biasa Luffy gunakan, atau ada alat tukar yang lainnya? Mengingat kota ini adalah kota para robot yang teknologinya jauh berkembang pesat, dan sistem pembayarannya pun tentu berbeda dengan pembayaran pada umumnya. Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Punk 05 Atlas tidak memberitahu Luffy jika semua makanan yang dimakannya harus dibayar? Apalagi Atlas tahu jika Luffy adalah pendatang. Oke, kita nantikan pada chapter mendatang bagaimana Luffy bisa menghentikan robot polisi yang menganggap Luffy sebagai pencuri. Apakah dengan cara membayar makanannya atau ada cara yang lainnya? Selepas meninggalkan Wano, Kid, Law, dan Luffy berpencar ke arah yang berlawanan agar mereka tidak bertemu. Luffy ke arah tempat Vegapunk berada dan misi barunya telah dimulai. Sedangkan Law harus melewati markas besar bajak laut Kurohige dan apesnya Law harus ketahuan saat melintas di wilayah Stitch meskipun ia sudah menggunakan kapal selam sekalipun. Kapal Law diserang dengan beberapa tembakan yang membuat kapalnya oleng bahkan mengalami beberapa kebocoran, hingga mengharuskan mereka mendarat ke sebuah pulau terdekat. Namun, belum diketahui apa nama pulau yang saat ini Law datangi. Namun, dalam perjalanan menuju ke pulau itu, Law dan krunya diserang oleh kekuatan buah iblis Dr. Key yang membuat Law dan krunya berubah menjadi wanita. Tapi, dengan kekuatan haki Law mampu membatalkan serangan ini. Menurut Dr. Key, antibodi yang kuat akan membuat penyakit ataupun wabah yang ia tebarkan akan segera hilang dalam waktu cepat. Itu artinya, selain haki yang kuat, antibodi yang kuat juga
akan membuat kekuatan Dr. Ki tidak berpengaruh atau cepat kembali pulih. Di chapter ini, kita pada akhirnya diperkenalkan kekuatan buah iblis dari para komandan Teach. Ya, wajar saja jika Teach dikenal sebagai pemburu buah iblis karena pada dasarnya ia ingin semua komandan bahkan krunya adalah pengguna kekuatan buah iblis. Sama halnya Kaido yang menginginkan semua pasukannya adalah pengguna kekuatan buah iblis Zoan ataupun Smile. Oke, kita lanjutkan dengan kekuatan buah iblis milik Dr. Ki yang bernama Shikishikonomi. Kekuatan ini bisa dibilang menyebarkan wabah atau penyakit ke tubuh lawannya. Belum diketahui wabah apa saja, tapi yang jelas wabah ini bisa membuat laki-laki menjadi wanita. Kemudian ada Jesus Burgess. Kekuatan buah iblisnya bernama Rikinomi. Kekuatan ini memang yang selama ini diinginkannya, menjadi manusia kuat dan berotot besi. Dalam artian, ia memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan benda-benda besar mampu ia angkat dengan mudah. Lalu ada Van Auger. Sebagai sniper andalan Teach, ia juga pengguna kekuatan teleportasi atau berpindah tempat sesuka hatinya. Dengan kemampuan ini, ia mampu merubah posisi dengan cepat saat menembak lawannya. Dan nama kekuatan buah iblisnya adalah Wapunomi. Dan terakhir ada kuda milik Dr. Ki bernama Stronger. Dia rupanya dibekali kekuatan buah iblis Zoan Mystic Umanomi model Pegasus. Belum diketahui apa saja keistimewaan kekuatan ini selain bisa terbang, tapi setidaknya ia jauh lebih berguna saat memiliki sayap seperti sekarang. Di pulau tanpa nama ini, Lau mau tidak mau harus berhadapan dengan Teach beserta beberapa komandannya. Meski Lau membawa krunya, tapi kita tahu bagaimana potensi bertarungnya. Itu sama saja Lau sendirian yang akan bertarung melawan mereka semua. Di sini kita sudah tahu apa alasan Teach menghadang Lau. Ya, tentu saja karena alasan ia memiliki salinan Rod Poneglyph Wano. Di akhir chapter, Lau terlihat sangat siap untuk melawan Teach beserta para komandannya. Lantas apakah Lau akan menang menghadapi mereka semua? Kita nantikan kejutan dari Oda Sensei pada chapter-chapter mendatang. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan lainnya pada video selanjutnya.